Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra satu. Oke. Kemarin udah apa namanya? Gua review ya kemarin ya. Nih eh, ini pisau sembelih udah apa namanya? Cap garpu, gua punyanya cap garpu ya. Kemudian masih juga gua belum puas. Gua beli skinner cap garpu ya. Nah, kenapa gua malah beli skinnernya nggak bondingnya? Gue nyari-nyari bondingnya nggak ada guys. Maksudnya bukan nggak ada yang merek cap garpu, ada, tapi modelnya nggak senada dengan ini. Beda gitu kan. Modelnya lain. Artinya nanti nggak bisa nyambung dong sama ini. Nggak cakep lah. Maksudnya modelnya ada yang itu yang lentur banget. Kayak pedang Cina tuh. Lentur banget dan tipis gitu. Kayak penggaris gini guys nih, lentur banget dia. Pisaunya tuh lentur banget boning. Boning itu pisau untuk me apa ya, mengiris-ngiris daging atau memisahkan daging dengan tulang-tulang. Jadi banyak yang daging yang ketika lu habis nyembeli, habis diseset, habis lu potong-potongin pakai apa namanya mungkin kapak atau apa namanya tuh pisau daging yang gede itu yang bisa motong tulang. Nah oke, udah terpisah-pisah kan, kan bonggolan daging dan tulang gede gitu kan. Nah itu kita akan pisahkan lagi supaya apa tulangnya itu bersih dari daging dan dagingnya juga nggak ada yang ngebuang gitu kan. Tulangnya kita buang tapi jangan sampai banyak daging-daging masih nyempil-nyempil di itu, rugi dong kita ya kalau masih banyak yang nyempil. Nah itulah fungsi dari boning knife. Nah kali ini akhirnya keputusan gua bukan membeli boning knife merek ini, cap garpu ini. Gua nggak beli. Kenapa? 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 Ya karena apa ya? Eh, Ternyata kan nggak senada gitu loh. Beda, beda gagangnya juga nggak kayu gitu kan. Gue lihat kayak plastik atau apa ya. Jadi nggak asik lah kalau ini. Walaupun mungkin kualitas bajanya bagus ya. Nggak usah diragukan lagi lah cap garpu ya. Tapi akhirnya nggak senada. Ya udah akhirnya gue putusin untuk nyari yang maker lokal aja nggak apa-apa. Akhirnya gue beli ini guys. Nah mungkin udah sebagian dari kalian udah lihat ya di gue pernah unboxing ini, pernah sih. Ini beli bareng sama eh beli ini bareng sama pikal karambit rino atau karambit badak yang pernah gue lihat. Nah ini dia bahannya circular saw, nggak tahu HSS, nggak tahu bukan, pokoknya ini circular saw atau mata gergaji ya, mata gergaji, mata gergaji yang bulat itu dipotong, di removal, terus kemungkinan ini udah di heat treatment, kemungkinan udah di heat treatment. Dan ini keras sekali guys, gue percaya ini kayaknya ini HSS guys. Lihat, ini keras sekali, nggak ada melengkungnya, ini keras sekali guys. Jadi gue ngerasa kemungkinan klaimnya soal circular saw ini bener. Dan sorry tuh saya gue nggak ngincer merek itu yang viral itu apa namanya, Julia. No, karena gue udah punya juga Julia itu ya, ya begitu begitu aja. Ternyata nggak sedahsyat yang diklaim ya. Gue pegang sendiri barangnya, bahannya ya nggak yang gitu-gitu amat gitu. Maka gue terima aja ini, beli yang circular saw gitu. Nah ini dari CSF Knives ya, ini local pride punya, Bandung, Ciwidey ya,
Ini gue menang lelang, harganya lupa gue, 140.000 kayaknya. Ya lumayan murah lah. Dengan craftsmanship seperti ini, dengan eh, apa namanya, model yang cukup keren ya, rapi dan berseni guys, sangat-sangat berseni menurut gua ya, rapi, halus garapannya. Nah, boning knife ciri-cirinya begini kak guys. Apa, mengecil ke depan terus lancip gitu ya. Apa namanya, menipis mengecil ke ujung dan melengkung begini. Jadi memang kayak 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 begini guys. Jadi kayak ini misalnya ini tulang ya, ini tulang, ini daging ya begini. Nah, ini mau misah-misahkan, apalagi ini misalnya tulang ini ya, ini tulang, terus ini ada daging-daging yang nyempil di dalam ini ya, gini, untuk mengorek-ngorek, masuk ke sela-sela, makanya modelnya kecil begini. Emang harus begitu guys. Nah, seperti ini guys, lihat, keren sekali. Dan gue puas ya, ini belum gue pakai, ini dan ini bertiga belum gue pakai, dan ini matching jadinya guys. Ya nggak matching amat sih, nggak sama persis ya, tapi at least ini sama ya. Ini apa namanya, gagangnya sama-sama kayu ya, walaupun ini lebih ke agak ke ebony ya, agak ke ebony, lihat nih. Dan kerapiannya nggak 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 kalah dengan yang ini guys. Ini harganya jauh lebih mahal dua ini. Ini jauh lebih murah, tapi lihat, buatan dalam negeri, buatan maker kita itu keren banget ya. Kalau lu minat tuh buka aja ke Facebooknya CSF Knives ya. CSF Knives, ini CSF. Dia apa namanya, beliau ciri khasnya ada gambar kepala ayam ya, logonya ya, dan garapannya bagus-bagus. Gue masih pengen juga beberapa macam pisaunya yang keren-keren, nanti kapan-kapan gue ikut lelang lagi. Ini gue ikut lelang. Nah, ini kita dapat bahannya dari circular saw, dan gue percaya, lihat nih, tadi gue buktikan keras sekali, jadi nggak melengkung ya. Cuman ini gue jadi bingung, ini skinner apa ini, karena kalau yang kaku gini buat skinner yang enak. Nah, jadi ini jadi bisa jadi skinner juga. Jadi ini antara jadi boning knife untuk misahin daging dengan tulang ya, untuk ngambilin pipilan apa, tetelan daging, bisa juga dipakai sebagai skinner nih, buat serut gitu, serut terus habis itu. Nah, lihat nih, karena modelnya melengkung begini, ini gua rasa enak juga sih, walaupun memang nggak, mungkin lebih effort dalam arti ya kita mesti agak melengkung begini ya, karena ini kan, kalau ini kan melengkung ya, melengkung banget ya. Kalau ini kan nggak terlalu melengkung gitu, tapi ini bisa jauh guys, bisa bisa nyeset gitu, terus motong kulitnya sampai panjang itu, dari ujung perut bawah ke perut atas gitu ya, kita untuk melubangi perut serut gitu. Ini ya enak banget ini, karena ini panjang gitu, serut gitu, cepet pasti ngerjain. Skinning pakai ini tuh pasti cepet nih. Cuman untuk kerapian nggak tahu, kalau, tapi tergantung orangnya sih tetap ya. Kalau orang yang terampil pasti pakai pisau apa aja bisa, nggak harus pisau spesialis seset. Oke. Nah, ini seperti ini. Kita lihat dia dapat apa aja. Ini lu dapet pisau dengan gagang kayu. Ini kayaknya bukan full tank ya. Ini pinnya di sini, mungkin dia berhenti di sini ya. Sisanya adalah kayu ya, full kayu begini. Digenggam nyaman guys, dan nyaman banget. Nah, ini ada safety-nya di sini supaya nggak gerak, nggak meleset ya. Dan pegangan untuk jempol gitu ya ketika kita ini melakukan operasi ya. Kemudian dapat apa namanya, sarung leather seperti ini. Dan menurut gua nggak kalah bagus sih dibandingin ini ya. Sama sih, ketebalnya sama.
menurut gua nggak kalah bagus ya, bagus juga. Dan ini kelihatan, kalau gua bilang cukup mewah ya. Kulitnya cukup cukup kelihatan mewah ya, bagus ya, nggak kayak asal-asalan gitu. Ada yang asal tebel tebel banget, bikinnya tebel gitu, maker yang bikinnya tebel banget, tapi itu nggak kelihatan mewah gitu karena dia finishingnya juga nggak bagus gitu, finishingnya juga kurang bagus. Kalau ini gue bilang kategori termasuk bagus sih finishingnya untuk ukuran maker lokal ya. Makanya gue udah 2 kali beli pisau di sana dan nggak kecewa sih, bagus. Oke, seperti itu. Dapatnya ini bisa ada loopnya untuk ditaruh di pinggang, di gesper, dimasukin gesper di sini. Oke. Kemudian dimensinya guys, dimensinya kita lihat berapa ya nih. 25 cm, 24 ya, 24 cm, which is ya ini pisau normal, pisau daging ya normal segini, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas aja nih, pas ukurannya pas banget, jadi ini sesuai dengan ekspektasi gua. Kemudian ketebalannya kita lihat ya, ketebalannya tertebalnya 3 lebih ya, 3 mili ya, 3 mm ya, 3 mm. Coba kalau di pangkalnya ini 3,1 3,2, sedangkan mulai dibilah tajamnya ini tertebalnya di 2 ya, 2,2 2,3 ya, cukup tipis bagus lah, ini pasti enak nih. Kalau terlalu tebel juga nggak enak, nanti akan susah untuk masuk ke sela-sela tulang ya. Ini cukup tipis, cukup bagus ya. Menurut gua ini oke banget, cuman 2 milian, nggak terlalu tebel. Ya ini pas aja sih, pas. Dan modelnya cukup unik guys ya. Ini ada ininya, terus ada lurusnya gini. Menurut gua cukup unik, makanya gua ikut lelang itu dan gua berupaya untuk dapetin nih pisau. Karena modelnya cukup unik, bener nggak? Kalau menurut gue sih ini unik ya guys ya, cukup unik ya modelnya. Jarang ada yang model begini sih, adanya yang biasa melengkung biasa aja. Ini juga melengkung dari pangkal sampai ke ujung ya, melengkung aja. Ini enggak, ini ada set terus berhenti di sini terus ini. Jadi kesannya kayak ini kayak pisau belum jadi gitu loh, ngerti nggak? Kesannya kayak pisau yang belum jadi gitu loh. Ini kok ada ini nanti dipapas lagi kali ya. Ini masih kurang papas kali ya gitu, kayak seolah-olah kayak ini kalau ngeliat kayak gatel pengen ngelurusin set gitu. Nggak usah ada ininya gitu, kesannya kayak begitu. Tapi ini menurut gua unik banget. Jadi walaupun harganya gua bisa bilang termasuk murah ya, cuman 140.000 kalau nggak salah. Terus bahannya juga bahan limbah, namun gua percaya nggak perlu Julia-Juliaan, nggak perlu DM05 ya, DM05 atau DM05, nggak perlu yang gimmick-gimmick merek apa, jenisnya apa. Tapi di tangan maker ini gua rasa ini udah di treatment dengan sangat benar dan pas gitu loh. Karena gue juga punya pisau sembelih bahan yang katanya HSS ya, HSS, tapi kok letoy gitu, agak lentur gitu. Jadi gue bawa ke seorang maker atau seorang asa profesional, pas dicek dia bilang ini dari bahan apa, bilangnya bang ya. Gue bilang itu dari bahan HSS karena gue bilangnya dari HSS gitu. Tapi kok kayak bukan HSS ya, kalau HSS tuh biasanya tuh keras. Nih tuh susah, nggak melengkung guys ini kan. Ini ditekan nggak melengkung guys. Ini ditekan nggak melengkung, sangat keras ini. Nah ini gue percaya nih HSS. Dia bilang gitu, wah ini kok agak lentur ya. Jadi dipencet-pencet gini guys. Pisau gue tuh dipencet-pencet ini lihat nih masih lentur. Terus gue nanya apakah terbuat dari per? Oh ya nggak tahu juga. Apalagi kalau terbuat dari baja strip biasa, baja konstruksi biasa gitu. Ya bisa jadi juga, tapi nggak tahu juga kalau memang bener dari HSS. Jadi
Karena kita nggak bisa ngejudge 100% itu HSS apa bukan. Kalau udah jadi begini, kalau udah jadi kayak begini kan susah di ininya. Di apa ya? Dibedain susah. Udah jadi semua begini kan nggak ketahuan gitu apa dari circular saw atau tidak. Tapi ini benar-benar keras, jadi gue percaya gitu. Jadi eh, gue rasa nggak perlu lah pakai gimmick-gimmick Julia atau DMO5 gitu kan. Udah bilang aja circular saw, beres dah. Mau merek apapun gue rasa sama saja ya. Jadi nggak gue sih nggak tertarik lagi dengan kayak harus Julia lah, harus inilah. Jadi udah nggak kemakan sih buat gue gitu loh. Nah, eh, mari kita coba performance-nya. Oh, lebih halus dari ini guys. Dan ini bevelnya juga nggak lebar ya, tipis ya. Kita lihat ya. Bevelnya juga tipis guys, nggak lebar. Malah lebih tipis dari yang ini, dua pisau ini. Lebih tipis lagi. Tapi gua bisa bilang ini lebih halus guys. Tuh. Tuh. Lebih halus. Hmm. 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 Ya, lebih halus guys. Gue bisa bilang malah lebih halus daripada dua ini. Jadi ini kesimpulan gue sih, udahlah dipakai pasti enak nih, dipakai buat motong-motong daging, ngiris daging pasti ini enak banget buat ngeboning ya. Motongin, ngambilin, nyesetin pipilan daging dari tulang tuh pasti enak banget. Gue udah bisa ngebayangin karena gue pakai pisau yang murah aja, yang harga 30.000 aja, asal kita honing dengan benar, kita gosrek dengan benar bisa tajam gitu. Apalagi ini yang bahannya lebih keras gitu, lebih bagus. Harusnya secara teori ini lebih bagus. Oke. Nah, ini menurut gua dan ini udah melengkapi ya apa yang gua perlukan untuk Idul Adha nanti untuk menyembelih kambing ya. Gue belum mampu untuk menyembelih sapi karena juga yang kedua bini gue nggak suka kalau sapi gitu, sukanya kambing gitu, bisa lihat nyembelih langsung. Dan kalau kambing itu kan punya kita sendiri, jadi ya nggak urunan gitu loh, jadi nama kita sendiri yang ada di situ ya. Oke. Seperti ini kita tutup. Nah coba lihat ini, mantap kan. Jadi nih, jadi seperti ini nih ya kan. Jadi matching guys, sama-sama gagangnya terbuat dari kayu, modelnya juga model lengkung semua. Mantap lah, walaupun ini agak lebih ke gelap ya, ebony ya, lebih ke warna-warna ebony, warna ini, tapi ini cukup mewah guys tuh. Seperti ini. Gimana menurut lo? Apakah ini cukup atau menurut lo kurang bang itu, kurang bagus lah itu, harusnya yang plastik aja lah, yang antibakterial aja. Kalau gue masih suka sama yang klasik begini, menurut gue masih ikonik dan nggak tahu, gue senang aja megang bahan kayu sampai sekarang. Gue tuh nggak terlalu suka bahan HPL ya, karena gampang lotok, gampang apa. Mereka meja ini ya, meja ini kan bukan meja kayu asli ya, jadi bahannya dilapis ya, dilapis sama kayak stiker, semacam stiker ya ini ya. Kalau gue lebih suka the real wood ya, kayu beneran, kayu solid beneran. Akan lebih kuat, lebih kokoh, lebih tahan lama, lebih kuat disiksa gitu kan, dan lebih estetik sih menurut gua. Walaupun kadang kelihatan lebih halus, lebih mewah yang buatan gitu kan, tapi tetap gua lebih prefer pisau asli ya, pisau asli gitu, pisau kayu asli ya. Oke, itu aja sih kayaknya yang perlu gua share kali ini.
Kalau lu terinspirasi ya boleh dijadikan rujukan, dijadikan referensi. Tapi kalau nggak setuju boleh di komen-komen di bawah. Bang, gua sukanya Victorino. Wah, kayak gitu. Gua sukanya Tramontina. Gua sukanya lokal, yang full lokal. Gue nggak mau yang bermerek Jerman, berbau Swiss Jerman Eropa. Gue nggak sukanya gue lokal gitu, yang gue sukanya yang bahan premium seperti K110, N695, Sleipner A88 gue. Atau paling gue suka pabrikan lokal yang bajanya baja lokal seperti XW5 ya, XW5 ya, buatan Asap Steel ya, buatan Indonesia. Itu ada yang ekivalen dengan Sleipner, ekivalen dengan D2, ekivalen dengan baja-baja modern lain ya. Di kelas entry level ya, gue bilang baja premium branded entry level ya, yang harganya ya kisaran, kalau udah jadi pisau tuh harganya masih di bawah 1 juta gitu loh. Tapi kalau udah kayak L-Max kayak itu udah another level ya, itu udah level high level lagi. Udah kelas menengah punya itu kalau udah L-Max. Apalagi kan udah kelas Magna Cut, terus kemudian Vanadis, itu udah high level itu. Kalau udah jadi masterpiece sebuah pisau itu, dengan maker lokal yang sudah terkenal dan kerjanya sangat-sangat rapi, itu harganya bisa di 3 juta 4 juta per pisau. Luar biasa. Oke. Nah, kalau gue suka juga sih itu kayak gitu, cuman budget belum ada guys. Dan untuk yang kaum mendang-mending, nah ini gue masih setengah mendang-mending ya. Inilah yang gue dapat, yang terbaik yang bisa gue dapat, terbaik dari yang bisa gue usahain. Daripada oh ini nanti beli ini nanti nggak jelas makernya siapa, beli bilangnya Julia ternyata bukan Julia, ternyata mereknya Kanefusa. Atau bilangnya Per gitu, baja Per ternyata baja plat strip biasa gitu. Daripada nanti ketipu segitu macam, kalau gue masih setengah-setengah mendang-mending ya, gue punya ini dulu nomor satu. Yang kedua baru gue beli yang bowler. Kayak kemarin kan gue beli bowler kan belakangan ya, bowler K110. Itu pun dengan factory certificate ya, certificate factory heat treatment certificate, atau sertifikat sepuh dari pabrik ya waktu itu ya. Jadi supaya bukti bahwa itu memang disepuh di pabrik, bukan sepuhan dari pandai besi atau makernya gitu. Jadi kualitasnya bisa lebih terjamin. Sayang ya kita beli pisau yang mahal, yang terbuat dari bahan baja premium, tapi nyepuhnya nggak bener, tidak konsisten di suhunya dan lain-lain, atau ketuaan atau kemudaan heat treatmentnya, jadi nggak mencapai target kekerasan yang kita inginkan. Misalnya mintanya 62 HRC, ternyata setelah di heat treatment cuman 55 HRC, cuman di bawah 55 bahkan. Itu kan juga nggak asik ya, nggak asik. Nah kalau ini kan nggak, kalau ini udah pabrikan Jerman, semuanya udah quality control udah pasti, jadi aman. Nah bagi lu yang mending ya, mending ini dulu, lu mesti punya yang pabrikan dulu, entah itu Swiss, mau Jerman, mau Turki ya, atau Brazil ya kayak Tramontina, terserah. Atau dari Portugal kayak Aisel gitu ya, merek Aisel. Ya apa aja lah. Oke, gitu aja sih dari gua. Bukan gua mendiskreditkan maker lokal. Gua cinta banget ini lokal nih guys. Ini lokal ya. Ini lokal, gua suka lokal, tapi maker-maker yang udah pasti yang kerjaannya udah pasti bagus, yang bisa dipegang kualitasnya dan mereka nggak main-main gitu loh. Itu yang gua suka. Tuh. Ini cukup bagus ya, kerjanya rapet, ininya rapet, bagus, ngepas, kulitnya mewah, gagangnya juga loh. Ini dengan ini lebih halus ini guys nih.
Ini membuktikan bahwa maker lokal juga nggak kalah di kualitas pengerjaannya, nggak kalah dengan buatan pabrik ya. Oke, gitu aja. Dari gua ini udah lengkap. Mari suatu hari besok next kurban akan kita coba untuk sembelih. Ya, tapi yang pertama ini pasti gua lebarin dulu bevelnya, yang khusus yang ini, yang lain nggak perlu. Udah tajem, nanti tinggal kita stropping aja kalau mau pakai. Oke? Gitu aja dari gua. Semoga terinspirasi, semoga lu semua sehat-sehat selalu, kita semua sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah untuk bisa berkurban tiap tahun. Dan kita akan bisa mencoba menyembelih dengan pisau kita sendiri. Oke? Gitu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang menyinggung, gua mohon maaf. Kalau ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Gua bukan YouTuber profesional, gua bukan YouTuber pencari view, gua bukan YouTuber pencari AdSense. Gua cuman share aja karena gua juga butuh untuk melatih public speaking gua ya. Karena di kerjaan gua juga makin kesini makin sering ketemu sama orang, makin ketemu kadang sama orang-orang yang petinggi-petinggi, ketemu dengan banyak pihak ya, ketemu dengan sales, ketemu dengan bawahan, ketemu dengan orang lapangan. Nah itu gue mesti belajar untuk berkomunikasi dengan baik ya, salah satunya dengan konten-konten gue gitu loh. Makanya gue mohon maaf kalau lu semua nggak berkenan dengan durasinya yang panjang gitu. Bukan gue bermaksud sengaja bikin yang panjang, nggak. Gue memang pengen melatih intonasi gue, ucapan gue, artikulasi gue supaya lebih jelas gitu. Karena nanti akan gue evaluasi tiap bikin video, gue dengerin lagi. Paling minimal 1 kali gue dengerin dari awal sampai akhir. Apakah kata-kata gue ada yang kurang bagus, penyampaian gua kurang bagus, ataukah gua kurang kronologis ya, kurang runut dalam mengutarakan sesuatu, atau gua terlalu lompat-lompat gitu kan, atau gua kurang sistematis ya gitu. Nah itu gua koreksi ya. So far sih ini jujur ini channel YouTube ini membantu banget gua ya. Gue semakin improvement, semakin baik dalam berkomunikasi, ketemu sama siapapun gue sekarang lebih pede, lebih bicara gue tuh lebih kenceng, nada gue lebih kenceng, lebih keluar, intonasi gue lebih lebih gue pasin, kemudian artikulasi kata-kata gue lebih jelas, ya, nggak cuman gremeng kayak orang berkumur-kumur gitu, nggak. Ya kalau lu bisa subscribe, kalau lu like, kalau lu komen, nah itu cuman bonus dan kesenangan aja buat ada yang like, ada yang ini, enggak. Tapi pencapaian ini hanya gua ukur lewat improvement gua. Coba lu bisa ini enggak apa-apa, lu nilai aja, lo coba lihat dari pertama kali gua tayang YouTube, video pertama sampai video ini, sampai video terakhir ini. Kalau menurut gue ya ini cukup improvement sih, cukup walaupun kalau gue ngomong agak ada filler word seperti gitu, masih seperti itu, tapi gue belajar terus, jangan ada jeda gitu kan. Kemudian kata-kata gue lebih jelas gitu, kalau ngomong harus mangap gitu, a u u l l r r, jadi lebih diperjelas lah, kalau ngomong lebih diperjelas, lebih kenceng suaranya, lebih keluar gitu kan, dan mungkin lebih lemah lembut lagi, nggak terlalu berapi-api seperti kadang-kadang meletup-letup gitu, nggak perlu seperti itu. Yang penting penyampaiannya jelas. Oke, gitu aja sih. Mohon maaf kalau agak lama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.